Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Dikatakan di sini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Tema firman Tuhan pada saat ini adalah belajar menerima kehendak Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan selalu merancang yang terbaik buat kita. Kita tahu kalau Tuhan selalu menghendaki sesuatu yang terbaik buat kita. Tetapi hal yang membuat kita terbatas untuk masuk dalam rencana Tuhan, hal yang membuat kita terpisah dari kehendak dan rencana Tuhan adalah soal proses. Kita tahu bahwa Tuhan merencanakan yang terbaik buat kita, tetapi bukan dengan sesuatu yang gampang. Selalu butuh proses, dan proses yang tidak gampang. Salah satu tokoh Alkitab yang bisa kita contohi atau bisa kita teladani yaitu pribadi Yusuf. Kita tahu Tuhan sudah merancang, Tuhan sudah menghendaki sesuatu yang terbaik dalam hidup Yusuf, bahwa kelak dia akan menjadi orang yang sukses, dia akan menjadi orang yang berhasil, dia akan menjadi orang yang terkemuka di Mesir. Dan Tuhan telah menyatakan hal seperti itu. Yusuf menerima kehendak Tuhan, Yusuf menerima rencana Tuhan. Tetapi kenapa Yusuf bisa berhasil? Kenapa semua janji Tuhan bisa Yusuf dapatkan? Kenapa? Karena Yusuf bukan hanya sekedar menerima rencana Tuhan, tetapi apa? Dia setuju dengan proses Tuhan. Yang terpenting itu adalah banyak di antara kita selalu bilang, Tuhan, saya mau berjalan dalam kehendak Tuhan, saya mau hidup dalam rencana Tuhan. Tapi buktinya itu kita selalu protes sama proses. Kita selalu kecewa, kita selalu marah saat Tuhan ingin proses kita. Makanya kita gak pernah dapatkan apa yang Tuhan mau. Kita gak pernah dapatkan sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Kenapa? Karena kita mau Tuhan melakukan kehendaknya dalam hidup kita, tapi kita gak pernah setuju dengan cara Tuhan. Kita gak pernah setuju dengan proses Tuhan. Waktu Tuhan memproses Ayub, Tuhan butuh iblis sebagai alat Tuhan untuk mencobai Ayub, untuk menguji Ayub. Jadi terjadinya rencana Tuhan dalam hidup kita ada 3 pihak yang bekerja. Pihak yang pertama adalah pihak yang memproses, yaitu Tuhan. Dan pihak yang kedua adalah pihak yang diproses, yaitu saya dan teman-teman semua. Dan pihak yang ketiga adalah alat Tuhan. Alat inilah yang membuat kita terpisah dari rencana Tuhan. Kita senang hidup dalam anugerah, hidup dalam rencana Tuhan, tetapi kita selalu tidak setuju dengan alat yang Tuhan pakai. Kita mau Tuhan bekerja, tapi kita gak senang dengan alat yang Tuhan pakai. Bagaimana mungkin Tuhan bisa bekerja dalam hidup kita tanpa Tuhan pakai alat? Tuhan butuh alat. Alat itu bisa lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Alat itu bisa lewat pekerjaan kita, bisa lewat orang-orang yang kita kasihi, bisa lewat tempat di mana kita ada, bisa lewat keluarga kita, bisa lewat apapun yang kita kerjakan setiap hari. Tuhan bisa pakai itu sebagai alat Tuhan untuk semakin membawa hidup kita semakin dekat dan masuk dalam rencana Tuhan. Tapi kenyataannya kita senang sekali hidup dalam kehendak Tuhan, tetapi kita gak setuju dengan cara Tuhan. Kita gak setuju dengan alat yang Tuhan pakai. Ketika Tuhan memproses kita lewat orang lain, kita selalu merasa protes, kita selalu mengeluh dengan proses itu. Dan itu yang membuat kita tidak pernah mendapatkan janji Tuhan. Saya pernah berkata sama Tuhan, Tuhan, saya gak butuh orang-orang di sekitar saya yang selalu mungkin menghina saya, merendahkan saya. Saya gak butuh mereka. Bahkan kehadiran mereka pun membuat hidup saya tidak tenang. Kalau boleh, mereka gak usah ada di sekitar saya. Tapi Tuhan bilang gini, saya tahu kamu gak butuh mereka, tapi saya butuh mereka untuk kamu. Saya butuh mereka untuk membentuk kamu menjadi lebih baik. Saya butuh mereka untuk masa depan kamu,
Mungkin saat ini kita berkata, kita nggak butuh orang-orang yang ada di sekitar kita, yang selalu membuat kita tidak nyaman untuk bekerja. Tetapi pesan Tuhan, kita nggak butuh mereka, tapi Tuhan butuh mereka sebagai alat Tuhan untuk membawa hidup kita makin dekat kepada Tuhan dan masuk pada rencana Tuhan. Untuk itu, belajar bersyukur di setiap apa yang Tuhan percayakan. Mungkin saat ini Tuhan percayakan orang-orang yang tidak baik ada di sekitar kita. Belajar untuk bersyukur, belajar untuk menerima. Ketika kita mau menerima siapapun yang Tuhan percayakan, ketika kita mau menerima siapapun dan apapun yang Tuhan taruh, itu artinya kita setuju dengan cara Tuhan dan kita setuju dengan proses Tuhan. Dan dengan kita menerima semua itu, mujizat Tuhan, apapun yang Tuhan janjikan akan terjadi dalam hidup kita. Kita angkat lagu pujian kita, Mengiringmu Seumur Hidupku. Haleluya. Bejana